Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 AMDAL kelas M04. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan industri pupuk PT Petrokimia. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Maharani Harinur Pratiwi, Fatimah Lina Kusuma Rahayu, Serlidian Puspita, Muhammad Wahyu Fikri Ananda, Safira Azahra. Untuk topik pembahasan studi kami ada proyek 1 serta proyek 2. Untuk proyek 1 terdapat pendahuluan serta pelingkupan, adapun pendahuluan berisikan latar belakang, tujuan rencana kegiatan, pelaksana studi, yaitu pemrakarsa dan tim penyusun dokumen AMDAL. Untuk pelingkupannya, terdiri dari deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, deskripsi umum ranah lingkungan hidup awal, hasil pelibatan masyarakat, dampak penting hipotetik, batas wilayah studi, dan batas waktu pengkajian. Untuk proyek 2-nya, terdapat metode studi yang berisi metode pengumpulan dan analisis data, metode perakiraan dampak penting, dan metode evaluasi. Untuk pendahuluannya, yang pertama adalah latar belakang. Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan industri pada daerah Jawa Timur semakin meningkat, seperti daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Namun, setiap tahun jumlah penduduk juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap lahan lingkungan yang terbatas. Hal itu tentunya berdampak pada lahan pertanian sebagai sumber pangan masyarakat mengalami penyusutan. Perkembangan industri di Kabupaten Malang pun juga tersebar di beberapa daerah. Kabupaten Malang memiliki potensi hortikultura yang cukup menjanjikan seperti buah, bunga, dan sayuran. Demi menunjang pertumbuhan di bidang hortikultura tersebut, maka diperlukan penggunaan pupuk yang berkualitas. Berlatar belakang hal tersebut, maka diperlukan inovasi pengendalian lahan terhadap hasil pertanian dan pembangunan pabrik pupuk akan menjadi solusi terkait permasalahan ini. Kegiatan yang wajib AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan kegiatan. AMDAL akan membantu memberikan uraian terkait perundang-undangan serta pelaksanaan AMDAL dengan undang-undang atau ketentuan hukum untuk memperoleh persamaan persepsi atas hukum yang mengatur pelaksanaan AMDAL dilihat dari penyusunan, penilaian, serta pengambilan keputusan. Untuk tujuan rencana kegiatan, terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kondisi teknis dan keuangan perusahaan, berpartisipasi dalam pengembangan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional, dan berperan aktif dalam community development. Sebagai indikator awal perihal adanya perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki dan informasi perkiraan dampak negatif yang akan terjadi dari mulai tahap prakonstruksi sampai pada tahap operasional. Untuk tujuan jangka panjangnya adalah mengidentifikasi dan mengkonfirmasi kegiatan operasional perusahaan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memperkirakan dan mengevaluasi dampak penting yang timbul akibat kegiatan atau usaha terhadap lingkungan, merumuskan pengelolaan yang optimal untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan dokumen AMDAL. Kemudian untuk manfaat pembangunan, itu ada bagi pemerintah, bagi pemrakarsa, dan bagi masyarakat. Untuk manfaat bagi pemerintahnya sendiri, yaitu sebagai pedoman bagi instansi pemerintah untuk mengevaluasi kegiatan PT Petrokimia Malang dalam pemanfaatan lahan, memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pupuk untuk penunjang kegiatan pertanian, memberikan sumbangan pendapatan daerah, dan sebagai perkembangan sektor industri. Kemudian manfaat bagi pemrakarsa adalah sebagai bentuk partisipasi dalam memanfaatkan potensi wilayah Kabupaten Malang sebagai supplier pupuk, berpartisipasi melaksanakan program pembangunan daerah dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mengembangkan bidang agroindustri sebagai penunjang kegiatan pertanian. Kemudian manfaat untuk masyarakat yaitu tersedianya lapangan pekerjaan yang berpeluang untuk dapat menurunkan jumlah pengangguran, terbukanya peluang kesempatan usaha kepada masyarakat sekitar,
kegiatan pembangunan pabrik pupuk. Dan yang terakhir adalah bertambahnya jumlah penyuplai pupuk di Kabupaten Malang, sehingga tidak perlu pasokan dari luar kota. Untuk pelaksanaan studi, yaitu Permakarsa dan tim penyusunnya. Untuk pemrakarsa kegiatan, itu ada Bapak Joko Parmono Siswoyo, MSI, yang beralamat di Jalan Perusahaan Raya nomor 20 Malang, dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Sedangkan untuk tim penyusunnya, yaitu ada Dr. Insinyur Helmi Wahyu Saputra sebagai Ketua Tim, Insinyur Arfananda Prasetyo Siregar sebagai Ahli Kualitas Udara, Trista Artasitorus sebagai Ahli Tata Lingkungan, Rosi Aprilia Evita sebagai Ahli Tata Ruang, Wildan Rahman Gozali sebagai Ahli Transportasi Darat, Resma Wirajayanti sebagai Ahli Kesehatan Masyarakat, kemudian ada Ahmad Maulida Rizky sebagai ahli biologi, Septiana Sambina sebagai ahli geologi, Kiki Firda Asrini sebagai ahli hidrologi, Adinda Ratih Manunggaling sebagai ahli sipil, Ruth Patrick Bosauer sebagai ahli kimia, Revindo Kurniawan sebagai ahli sosial ekonomi dan budaya, Puspita Rizky Yunia sebagai asisten tim ahli, dan Diajeng Setianing Pratiwi sebagai asisten tim ahli. Kemudian akan dijelaskan oleh Fatima Lina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi rencana usaha dan zona lingkungan. Yang pertama mengenai deskripsi rencana usaha atau kegiatan. Nah, untuk yang pertama yakni mengenai status studi AMDAL. Nah, penyusunan dokumen AMDAL ini digunakan oleh PT Petrokimia Malang untuk memenuhi syarat kegiatan yang berwawasan lingkungan. Untuk kesesuaian lokasi rencana usaha, PT Petrokimia Malang berlokasi di Kecamatan Karangploso dengan penggunaan lahan mayoritas adalah sawah. Dapat dilihat pada tabel. Next. Untuk deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, di sini terdapat latar belakang proses produksi dan selanjutnya. Yang pertama mengenai latar belakang. Nah, mungkin sudah dijelaskan pada bab pertama, yakni mengenai latar belakang adanya kegiatan usaha. Untuk proses produksi dapat dilihat pada tabel. Yang ketiga, yakni mengenai rencana sumber air dan listrik yang digunakan. PT Petrokimia Malang menggunakan Sungai Bodo sebagai sumber air. Lalu untuk listrik yang digunakan kurang lebih 600 kV ampere yang digunakan untuk peralatan dan sarana dan prasarana. Untuk rencana pengelolaan limbah, di sini terdapat 3 macam limbah, yakni limbah transportasi, limbah B3 dan non-B3, dan juga limbah domestik. Untuk rona lingkungan hidup awal, kondisi rona lingkungan hidup awal ini ada sebelum proyek dilakukan untuk mengetahui besarnya dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yakni mengenai rencana tahapan pembangunan. Yakni yang pertama ada prakonstruksi, yaitu diawali dengan survei dan investigasi. Yang kedua terdapat sosialisasi. Nah, tujuannya ini agar masyarakat memberikan penjelasan yang diharapkan untuk memberikan tanggapan yang ingin diketahui oleh masyarakat dan pemerintah setempat terhadap kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya yakni pembebasan lahan, yaitu seluas 30.000 meter persegi dengan izin lokasi pembebasan lahan untuk rencana pembangunan industri. Selanjutnya waktu konstruksi. Yang pertama yakni dilakukan rekrutmen tenaga kerja, yang kedua pembuatan base camp. Next. Yang ketiga yakni waktu operasi. Pertama, diawali dengan kegiatan produksi industri pupuk, yang kedua adanya pembangkitan energi listrik, yang ketiga kegiatan pengelolaan limbah. Limbah yang dimaksud merupakan limbah dari 3 macam limbah yang telah disebutkan sebelumnya, dan selanjutnya yakni fasilitas pelayanan umum. Nah, di sini berupa sarana prasarana umum yang disediakan oleh Pemrakarsa, yakni berupa selanjutnya yakni lingkungan geofisik dan kimia. Yakni yang pertama ada klimatologi, di mana data klimatologi diambil dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Malang dan Stasiun Meteorologi dan Klimatologi Karangploso karena sesuai dengan lokasi pembangunan industri. Yang kedua yakni hidrologi, di mana Kabupaten Malang ini merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki drainase yang baik, yakni tidak pernah tergenang air kecuali pada dataran-dataran yang memiliki kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Yang ketiga yakni geologi, di mana pada lokasi tersebut jenis tanah di Kabupaten Malang ini terdiri dari aluvial, regrosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran, dan litosol. Yang keempat yakni mengenai topografi, di mana topografi Kabupaten Malang ini sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan juga sungai. Selanjutnya yang ketiga yakni mengenai komponen biologi. Pada komponen biologi ini terdapat yang pertama ada flora darat, di mana terdapat berbagai tipe vegetasi di dalam dan di sekitar dari lokasi PT Petrokimia.
Yang kedua yakni fauna. Dari hasil inventarisasi fauna yang dilakukan di sekitar lokasi rencana pembangunan PT Petrokimia, jenis fauna yang didapat yakni berupa jenis burung aves, hewan menyusui mamalia, dan juga reptil. Selanjutnya yakni yang keempat mengenai kondisi lingkungan. Di sini yang pertama terdapat kondisi lingkungan sosial, di mana jumlah dan kepadatan penduduk dari lokasi pembangunan PT Petrokimia ini dilaksanakan di Desa Ngijo yang diperkirakan terkena dampak secara langsung dengan jumlah penduduk 17.202 jiwa. Untuk struktur penduduk berdasarkan kelompok umur ini terdiri dari usia produktif 15 sampai 59 tahun dan juga usia non produktif 0 sampai 14 tahun dan 60 tahun ke atas. Yang kedua mengenai kondisi lingkungan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini jumlah pendapatan dari daerah pada tahun 2018 133.770,2 juta atau 58,90% dari total pendapatan di Kecamatan Karangposo. Yang ketiga yakni kondisi lingkungan budaya, di mana interaksi sosial ini berpengaruh terhadap kultural, kegiatan ekonomi, dan integritas dari penduduk asli dengan pendatang. Yang kedua yakni mengenai pranata sosial, di mana lembaga sosial yang ada di wilayah studi lokasi industri ini terdiri dari lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan juga lembaga sosial. Untuk rona lingkungan hidup awal yang selanjutnya yang ini mengenai kesehatan masyarakat, di mana pelayanan kesehatan masyarakat harus didukung dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kerja yang memadai. Selanjutnya, saya Serlidian Puspita akan melanjutkan presentasi terkait hasil pelibatan masyarakat. Untuk pelaksanaan pengikutsertaan masyarakat dalam rangka kegiatan AMDAL, Rencana Pembangunan Agroindustri Pupuk PT Petrokimia Malang, dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pemasangan pengumuman di surat kabar, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang kedua, dilakukan pemasangan pengumuman dalam bentuk leaflet di desa-desa yang terkena dampak. Seperti dapat dilihat pada gambar juga, dipasang pada kantor-kantor desa. Kemudian yang ketiga, kegiatan sosialisasi serta konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan kepala desa yang terdampak. Kemudian ada beberapa warga serta BLH dari Kabupaten Malang. Kemudian yang keempat, penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada masyarakat setempat. Nah, secara umum, hasil sosialisasi yang telah dilakukan menghasilkan tanggapan masyarakat antara lain. Yang pertama, masyarakat menyerahkan pengambilan keputusan semuanya kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, masyarakat memberikan beberapa saran dan berharap agar yang pertama diprioritaskan dalam perekrutan tenaga. Yang kedua, pembangunan tidak boleh mengurangi lahan produktif atau lahan pertanian yang ada di daerah sekitar. Kemudian masyarakat juga berharap untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup baik dalam pembangunannya maupun pada masa operasional, terutama masalah pembuangan limbahnya. Yang keempat, Pemrakasa menjalin mitra dengan BUMDes dalam rangka operasional industri pupuknya. Kemudian selanjutnya adanya pabrik pupuk diharapkan untuk tidak menimbulkan adanya kesenjangan sosial pada masyarakat. Dan yang selanjutnya CSR dan realisasinya harus segera diperhatikan dan dibenihkan lebih awal untuk membangun keharmonisan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada dampak hipotetik. Nah, untuk yang pertama ini ada identifikasi dampak potensial. Identifikasi dampak potensial ini dilakukan untuk mengetahui dampak apa yang akan terjadi pada prakonstruksi, konstruksi, operasional serta pasca operasional. Yang pertama pada prakonstruksi, seperti kita lihat pada tabel bahwa dampak potensial yang ditimbulkan dari adanya survei dan investigasi, sosialisasi dan publikasi ke masyarakat, serta pengadaan tanah ini dapat berdampak pada keresahan masyarakat. Untuk dampak potensial hipotetiknya, ini lebih ke keresahan masyarakat, serta juga dapat berdampak ke lingkungan terkait flora serta faunanya. Kemudian untuk konstruksi, yaitu ada perekrutan tenaga kerja, aktivitas base camp, mobilisasi tenaga kerja, kemudian ada persiapan lahan, ada pembangunan fisik. Secara dampak potensial ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian yang tentunya akan meresahkan masyarakat serta akan
terjadinya perubahan persepsi serta sikap pada masyarakat. Nah, untuk dampak potensial hipotetiknya ini akan menurunkan tingkat pengangguran, kemudian akan juga dapat meningkatkan kadar debu, peningkatan kebisingan, dan keresahan masyarakat juga. Nah, selanjutnya ada tahap kegiatan operasi. Nah, pada kegiatan operasi ini ada kegiatan perekrutan tenaga kerja, kegiatan operasional tambang, serta kegiatan dan operasional agroindustri pupuk. Nah, ini diduga akan memiliki dampak potensial yaitu kegiatan ekonomi masyarakat, penurunan pengangguran, kemudian berdampak pada keresahan masyarakat, perubahan persepsi masyarakat, penurunan terhadap kualitas air, perubahan tutupan lahan, perubahan kepadatan penduduk, kemudian terhadap kesehatan masyarakat juga. Nah, untuk dampak potensial hipotetiknya juga akan sama kurang lebih dengan dampak potensial. Selanjutnya ada pasca operasi, di sini ada kegiatan sosialisasi, pelepasan tenaga kerja, alih fungsi lahan, kemudian untuk dampak potensial ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, dan juga dapat terjadinya perubahan persepsi terhadap sikap masyarakat. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dari dampak potensial. Nah, pada tahapan evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi manakah dampak potensial hipotetik yang akan dikaji lebih lanjut dalam pengkajian AMDAL. Dapat dilihat pada tabel pada tahap prakonstruksi, ada beberapa yang dapat dikaji lebih lanjut untuk kajian AMDAL, seperti survei dan investigasi, kemudian pengamatan lahan, kemudian pada tahap konstruksi ada rekrutmen tenaga kerja, ada aktivitas base camp, mobilisasi tenaga kerja dan bahan juga peralatan, persiapan lahan pada tampak proyek, dan untuk tahap operasi ada kegiatan produksi pupuknya yang perlu dikaji lebih lanjut, serta pada pasca operasi juga harus dikaji lebih lanjut terkait pelepasan tenaga kerja serta alih fungsi lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Safira Zara akan menjelaskan terkait batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilakukan pada saat pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang. Jadi batas wilayah studi ini merupakan kemungkinan terjadinya dampak yang dibuat oleh pembangunan industri pupuk oleh PT Petrokimia Malang yang terjadi di ruang tertentu selama periode waktu tertentu dan berpengaruh pada komponen lingkungan. Next. Nah, yang pertama ini ada batas proyek, yaitu ruang di mana seluruh komponen rencana kegiatan pembangunan industri pupuk akan dilakukan, termasuk kegiatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Pembangunan industri ini dilakukan di lahan seluas 30 hektar terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lalu ini ada titik-titik koordinat batas proyek industri yang terdiri atas 8 titik dan juga ada petanya. Yang bisa dilihat ada garis biru-biru yang menandakan daerah yang digunakan. Next. Yang kedua ada batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak yang diperkirakan timbul dengan adanya rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang. Dampak ini mengikuti masing-masing media lingkungannya, itu ada sungai, udara, dan tanah lahan. Dampak ekologisnya itu yang pertama ada perubahan bentang alam, diperkirakan terjadi di beberapa desa, yaitu Desa Ngijo, Desa Ngenep, Desa Grimoyo, Desa Ampel Dento, dan Desa Kepuharjo. Yang kedua ada peningkatan laju erosi, yang batas ekologisnya adalah Desa Ngijo. Yang ketiga, peningkatan kadar debu dan kebisingan dengan batas ekologis yang mencapai jarak 500 meter. Lalu yang keempat ada perubahan kuantitas atau kualitas air dengan batas ekologisnya ini sungai sejauh 500 meter. Lalu ada perubahan tutupan lahan di mana batas areanya ini berada di seluruh lokasi kegiatan pembangunan industri. Dan yang terakhir ada alih fungsi lahan dengan batas ekologisnya ini adalah Desa Ngijo. Next. Lalu ini ada peta batas ekologis proyek industri yang bisa dibatasi oleh garis titik-titik merah. Next. Lalu ada batas sosial, yaitu tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu sesuai proses dan dinamika sosial. Pada dasarnya adalah ruang di mana masyarakat terkena dampak lingkungan yang diperkirakan timbul dari rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang. Dampaknya ini terdiri dari timbulnya keresahan masyarakat, persepsi dan sikap masyarakat, penurunan pengangguran, kenyamanan lingkungan, kepadatan lalu lintas, kegiatan ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, pengurangan produktivitas pertanian, kepadatan penduduk, dan alih fungsi lahan. Next. Lalu yang keempat ada batas administrasi. Batasnya ini mencakup Desa Ngijo, Desa Ngenep, Desa Girimoyo, Desa Ampel Dento, dan Desa Kepuharjo.
Wilayah administrasinya ini mencakup batas proyek, ekologis, dan sosial. Sama seperti batas administratif, batas wilayah studi juga terdiri dari Desa Hijau, Desa Ngenep, Desa Girimoyo, Desa Ampel Dento, dan Desa Kepuharjo. Next. Lalu ada batas waktu kajian. Untuk studi ini, batas waktu kajian AMDAL-nya ini dirancang selama 30 tahun dengan rincian 1 tahun prakonstruksi, 4 tahun pembangunan konstruksi, dan 25 tahun tahap operasi, di mana penentuan batas kajiannya ini digunakan sebagai dasar penentu perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana atau dengan adanya rencana usaha. Lalu masuk ke proyek 2, itu ada metodologi pengumpulan dan analisis data secara umum yang memiliki tujuan yang pertama, mengamati, mengkaji, dan mengukur parameter lingkungan. Yang kedua, menentukan kualitas lingkungan dari berbagai parameter. Yang ketiga, mengamati, mengkaji, dan mengukur komponen rencana kegiatan. Dan yang keempat, memperkirakan perubahan kualitas lingkungan hidup awal. Next. Lokasi pengambilan data ditetapkan pada lokasi wilayah studi dan di sekitar wilayah studi yang diperkirakan akan terkena sebaran dampak dengan dua parameter, yaitu parameter terkena dampak yang dilakukan analisisnya setelah terkena dampak dari studi itu. Lalu yang kedua ada parameter gambaran rona lingkungan disajikan dalam bentuk deskripsi yang didasari pengumpulan data yang didapat. Next. Lalu ada parameter-parameternya. Yang pertama itu ada geofisik kimia. Metode pengumpulan datanya itu melakukan metode observasi dan analisis datanya ini menggunakan metode deskriptif observasional. Next. Lalu ada parameter peningkatan kadar debu dengan metode pengumpulan data itu dari sampel kualitas udara sesuai titik lokasi. Metode analisis datanya ini membandingkan baku mutu yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Lalu ada pengukuran tingkat kebisingan yang pengumpulan datanya ini diukur secara langsung dengan sound level meter. Dan analisis datanya juga membandingkan antara hasil dengan baku mutu sesuai Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Next. Lalu ada parameter hidrologi yang terbagi menjadi dua macam. Next. Yang pertama ada debit air, permukaan atau kuantitas air. Dengan metode pengumpulan datanya ini ada data primer dengan menggunakan FJMOC melalui data iklim dan juga data sekunder melalui referensi terkait. Dan metode analisisnya ini berfungsi untuk mengetahui potensi ketersediaan air melalui debit air permukaan. Yang kedua ada pengukuran kualitas air dengan mengambil sampel air tanah di wilayah proyek sebelum, saat, dan setelah proyek terjadi. Metode analisisnya ini menggunakan sampel di laboratorium untuk mengetahui kandungan zat pada air dan dianalisis serta dibandingkan dengan baku mutu perairan. Next. Lalu ada parameter lahan. Metode pengumpulannya ini data sekunder yang berisi luas lahan produktif, lalu dianalisis datanya dengan menghitung menggunakan rumus produktivitas sama dengan jumlah produksi komoditas pertanian per tahun per lahan pertanian. Lalu ada penurunan kualitas udara, itu menggunakan metode pengambilan sampel yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah lokasi wilayah studi dilakukan pembangunan. Lalu ada metode analisis, itu membandingkan hasil uji laboratorium dengan standar baku mutu. Next. Lalu ada sosial, ekonomi, dan budaya. Rata-rata dari metode ini itu pengumpulan datanya dilakukan secara survei atau wawancara. Lalu metode analisisnya ini dilakukan dengan data kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi dan untuk kuantitatif disajikan dalam bentuk tabulasi. Parameternya ini ada kegiatan ekonomi lokal, keresahan masyarakat, next, persepsi dan sikap masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penurunan tingkat pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode perkiraan dampak penting. Untuk bagian A yaitu metode identifikasi dampak. Dalam mengidentifikasi dampak lingkungan pada proyek ini menggunakan bagan alir dengan bantuan matriks interaksi. Metode ini mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang terjadi di lapangan hasil dari tindakan sebab akibat dampak kegiatan proyek terhadap komponen lingkungan. Kegunaan dari metode ini adalah pertama, dapat menggambarkan hubungan sebab akibat dari kegiatan proyek. Kedua, yaitu mempermudah dalam melihat permasalahan serta menyeluruh. Ketiga, metode tersebut selain dapat berfungsi untuk identifikasi dampak, juga dapat berfungsi sebagai metode evaluasi dampak. Keempat, yaitu dapat terlihat adanya dampak-dampak yang berarti serta memperoleh pikiran-pikiran untuk rencana pengelolaan dan pemantauan berdasarkan skala prioritasnya. Kelima, yaitu mempermudah dalam melihat terjadinya dampak negatif dan dampak positif. Pelakiran masalah dampak. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu metode baku mutu, matematik, analogi, dan analogi. Dalam komponen lingkungan yaitu ada udara, ambien dengan parameter kadar debu, dan kebisingan menggunakan metode pelakiran besaran dampak baku mutu. Pada komponen perekonomian lokal dan regional, pada parameter tingkat kesempatan kerja menggunakan metode matematik.
dan parameter kesempatan usaha, kegiatan ekonomi, dan penurunan pengangguran menggunakan metode analogi dalam perekonomian rumah tangga dengan parameter pendapatan, protes sosial dengan keresahan masyarakat, persepsi dan sikap yang menggunakan parameter persepsi dan sikap terhadap proyek, dan kesehatan masyarakat dengan parameter penurunan kesehatan masyarakat, semuanya menggunakan metode perakilan besaran dampak secara analogi. Dalam perakilan besaran dampak ditujukan untuk membandingkan keadaan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah kondisi proyek dilaksanakan sesuai dengan tahapannya. Perakilan besar dampak terhadap aspek lingkungan dalam studi ini akan diuraikan secara berturut-turut sesuai dengan tahapan proyek yang meliputi tahap konstruksi, dan tahap operasi. Pemberian nilai diberi skala 1-5 dengan rincian 1 kecil, 2 sedang, 3 cukup besar, 4 besar, dan 5 sangat besar. Tingkat besarnya dampak ditentukan berdasarkan kecil atau besarnya peluang terjadi dampak. Peluang kejadian dibuatkan suatu gradasi nilai yang mewakili gradasi peluang kejadian yang hampir pasti, sampai dengan jarang sekali. Dalam perakilan kepentingan dampak, untuk menentukan sifat pentingnya dampak, maka digunakan kriteria penting atau tidak pentingnya dampak dengan aspek berdasarkan URJ nomor 32 tahun 2009, yaitu poin pertama, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan. Poin kedua yaitu luas wilayah penyebaran dampak. Poin ketiga, lama dan intensitas dampak berlangsung. Poin keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak sifat kumulatif dampak. Poin kelima, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Oke, selanjutnya pada poin ke-6, kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sini adalah metode evaluasi. Poin pertama yaitu metode evaluasi secara holistik dapat berupa pengkajian secara totalitas dengan beragam dampak pada setiap komponen lingkungan hidup dengan usaha atau kegiatan penyebab dampak. Selanjutnya yaitu evaluasi ini merupakan evaluasi terhadap dampak penting hipotetik atau DPH, baik bersifat penting maupun tidak penting pada kejadian ruang dan waktu yang sama. Poin ketiga yaitu pengkajian terhadap dampak penting hipotetik bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak secara total terhadap kegiatan. Secara umum, dampak yang bersifat holistik terjadi dalam satu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam evaluasi ini dengan menggunakan matriks interaksi antara dampak penting hipotetik dengan ruang dan waktu terjadinya dampak. Pada keseluruhan dampak penting hipotetik, baik bersifat penting maupun tidak penting dari hasil perkiraan dampak yang akan diperkirakan ruang dan waktu terjadinya dampak. Setiap identifikasi ini menghasilkan dampak penting hipotetik yang memiliki ruang dan waktu sama ataupun tidak sama pada kegiatan tersebut. Baik, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan, yaitu kami mengambil dari dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Industri Pupuk dari PT Petrokimia Malang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.